Dinonaktifkan dari kepengurusan Nasdem. Ini 3 pernyataan Zulfan Lindan yang kontroversial. Strategi setiap partai, kedaulatan setiap partai punya kalkulasi politik sendiri. PDI tidak intervensi di situ. Hanya jangan sampai skala prioritas yang ditetapkan oleh Pak Jokowi kemudian bergeser sehingga kontestasi menjadi terlalu dini, apalagi kalau yang dicalonkan itu punya policy yang berbeda dengan Pak Jokowi. Ya. Dan untuk meloloskan 20% threshold Anies menjadi presiden perlu ada partai, kan gitu. Ya. Nah ini problemnya di situ. Jadi ini dilontarkan oleh salah seorang fungsionaris Partai Nasdem, Zulfan Lindan. Bang Zulfan, saya biasa memanggilnya ini memantik sebuah kontroversi dengan pernyataan yang disampaikan pada saat diskusi politik kalau nggak salah Total Politik, sebuah portal milik teman saya, itu ada Ari, ada Budi. Dalam diskusi itu, Zulfan yang mewakili Partai Nasdem ngomong tentang Anies Baswedan. Kata Bang Zulfan, Anies ini adalah antitesa Jokowi. Maksud dari antitesa itu adalah pokoknya kalau Jokowinya A, Anies itu min A. Jadi selalu berlawanan. Dengan mengatakan bahwa Anies adalah antitesa Jokowi, sepertinya ingin dibangun sebuah fragmen, ingin dibangun sebuah persepsi bahwa apa yang dilakukan Jokowi saat ini, Anies akan melakukan sebaliknya. Apa yang dikerjakan Jokowi saat ini, Anies akan melakukan sebaliknya. Sifat-sifat Jokowi yang dikenal publik saat ini itu bertentangan 180 derajat dengan sifat-sifat Anies. Itu mungkin maksud dari antitesa. Kalau gue sih ngelihatnya apa yang disampaikan itu adalah hal yang jujur, hal yang apa adanya, hal yang terbuka. Jadi Nasdem sebagai partai ya gak perlulah kebakaran jenggot. Politisi senior Partai Nasdem Zulfan Lindan dinonaktifkan dari kepengurusan DPP Nasdem. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Surya Paloh disebutkan alasan menonaktifkan Zulfan Lindan. Hal itu karena beberapa waktu terakhir dianggap Partai Nasdem berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan jauh dari semangat serta jati diri partai. Atas hal ini, DPP Partai Nasdem memberikan peringatan keras kepada Zulfan Lindan dengan menonaktifkannya dari kepengurusan DPP Partai Nasdem dan melarang keras Zulfan untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsional Partai Nasdem. Peringatan ini diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsional Partai Nasdem untuk terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat membawa perubahan. Tertulis dalam surat yang ditandatangani Surya Paloh seperti dikutip Kamis 13 Oktober 2022. Surya Paloh juga menyebutkan dinamika politik Indonesia sedang mengalami peningkatan berbagai gerak politik. Nasdem sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai gagasan atau partai yang ingin berjuang untuk melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga jelas Surya, Nasdem memiliki tanggung jawab moral dan praksis agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan dan memberi pemahaman yang baik. Sebab Partai Nasdem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan, tegas Surya. Dirangkum Tribunnews.com, berikut 3 pernyataan Zulfan Lindan dalam sebulan terakhir yang kontroversial, mengkritik dan menyindir Jokowi dan partai politik pendukung pemerintahan Jokowi. 1. KIB Koalisi Ecek-Ecek. Pada September 2022, Zulfan Lindan menyebut Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB merupakan koalisi tak sungguh-sungguh atau ecek-ecek. Zulfan Lindan mengutarakan hal itu saat diskusi adu perspektif dengan tema membaca manuver tabloid Dewan Kolonel hingga isu dendam lama Senin. Lainlah kalau KIB jangan disamakan dengan koalisi ini. KIB itu kan koalisi ecek-ecek itu, kata Zulfan Lindan. Pernyataan Zulfan Lindan itu menuai reaksi dari parpol anggota KIB yakni PAN, PKS, dan Partai Golkar. Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, menanggapi tenang pernyataan Zulfan Lindan. 2. Sindir Jokowi yang berduka.
Zulfan Lindan dalam diskusi adu perspektif Senin 3 Oktober 2022 seperti diberitakan sejumlah media menyindir Presiden Jokowi yang enggan berkomentar soal deklarasi Anies sebagai capres karena masih dalam suasana duka akibat tragedi Kanjuruhan.